سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana biwusulina fi akhir Sya'ban. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuballighana syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man ta'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu majelis taklim, assalam hafizakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan sekeluarga senantiasa diberikan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki dan sehat ekonomi. Semoga panjenengan semuanya dan keluarga senantiasa diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat emosional, sehat finansial, sehat intelektual. Semoga jenengan semuanya dan keluarga diberi Allah sehat Islam dan iman, sehat sandang, pangan dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pertemanan dan pergaulan, sehat kegiatan, sehat amal perbuatan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. hanya saya yang ganteng. Ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surga semua. Amin. Cuma yang namanya calon belum tentu jadi. Calon gubernur, calon bupati, calon anggota DPR, sampai calon petugas haji itu pun bisa tercoret baru calon. Oleh karena itu ya harus benar-benar sungguh-sungguh, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa diterima oleh Allah dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir, dan semoga bisa menjadi tiket kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya tidak lama, sama-sama selamat untuk perempatan karena ada acara juga, dan insya Allah Ramadan sudah di depan mata. Ramadan sudah di ambang pintu, tinggal hitungan jari. Insya Allah Rabu depan sebagian mungkin, dan mudah-mudahan keseluruhan umat Islam sudah puasa. Karena bisa jadi ada perbedaan. Ada yang Rabu depan 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 18 Februari, ada yang mungkin Kamisnya 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 19 Februari. Tentu dua-duanya ada dasar dan ada dalil, ada argumentasi yang cukup kuat. Maka seandainya nanti ada perbedaan
Rabu kah 1 Ramadan atau Kamis kah 1 Ramadan, 18 Februari atau 19 Februari, dua-duanya benar. Yang salah itu yang tidak puasa. Jangan menyalahkan yang beda. Yang yakin tanggal 18 1 Ramadan monggo, yang yakin tanggal 19 1 Ramadan monggo. Yang tanggal 18 jangan menyalahkan yang tanggal 19, yang tanggal 19 jangan menyalahkan yang tanggal 18 ya. Ya, ya. Jadi tetap persatuan, dan persatuan ini harus tetap dijaga. Kita ini hanya orang-orang kecil, hanya orang-orang bawah ikut yang di atas, maksudnya para ulama, para penentu kebijakan. Seandainya salah, ya insya Allah kita akan mengikuti beliau-beliau. Dan insya Allah beliau-beliau tidak asal ngomong, asal menetapkan begitu ya. Kita dikenal dengan ada yang metode hisab, ada yang ru'yah. Kalau Muhammadiyah yang saat ini sesungguhnya tidak menggunakan metode hisab, tetapi metode KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau ada satu negara yang sudah secara hisab dan lihat nanti memungkinkan itu terlihat hilal di atas ufuk, maka Indonesia ikut. Kalau itu masih 1 malam. Prediksi Arab Saudi nanti juga tanggal 18 sudah secara perhitungan global kalender itu sudah masuk. Terus di Alaska, Selandia Baru itu juga sudah tanggal 18 itu 1 Ramadan. Sehingga Indonesia menggunakan kalender global internasional. Tapi kalau itu senyampang masih 1 malam. Tapi kalau sudah beda hari 12 jam misalnya Indonesia dengan Amerika, otomatis ya berbeda. Kalau selama ini pemerintah dan ada ormas tertentu, NU dan sebagainya ikut ru'yah, nanti kemungkinan tanggal 17 kan ada isbat dari Kementerian Agama yang mengumpulkan 37 titik di seluruh Indonesia. Ketika kemudian belum terlihat ya berarti mungkin tanggal 19. Ini pun sesungguhnya masih debatable ya, karena keputusan Mabim negara-negara ASEAN yang masuk dalam kategori kesepakatan bersama untuk menentukan bulan bisa terlihat tidak itu kalau di atas 3 derajat. Kalau Muhammadiyah hisab itu meskipun 1 derajat, kalau sudah di atas ufuk dan wujudul hilal, adanya hilal, maka besok sudah masuk tanggal baru. Tetapi kalau Indonesia dengan negara-negara maju itu, Malaysia, Singapura, yang Indonesia sendiri, Brunei itu kalau di bawah 3 belum, tapi kalau sudah di atas 3 maka sudah masuk. Sekali lagi hal-hal seperti ini kembali kepada keyakinan masing-masing, dan ya mudah-mudahan dua-duanya benar, tidak perlu saling menyalahkan. Terutama nanti ketika Idul Fitri, yang satunya sudah hari raya, satunya masih puasa. Yang puasa, yang tidak puasa ini kadang-kadang juga berantem, saling menyalahkan. Puasa hari raya Idul Fitri itu hukumnya haram. Itu bagi jenengan yang sudah meyakini sudah Idul Fitri, tapi bagi yang yakin masih tanggal 30 Ramadan berarti belum. Nah itu pun kadang-kadang sampai mestinya sudah mestinya masih tanggal 30 kalau sudah hari raya, berarti sampai masih punya hutang 1. Tapi yang sudah hari raya nanti karena awalnya berbeda, otomatis kan 30, nggak mungkin 31 gitu ya. Yang tidak benar itu ketika kalau seandainya nanti ada perbedaan 18 dan 19, nanti lebarannya 20 atau 21, nggak boleh ikut yang awalnya akhir dan akhirnya awal, nggak boleh itu. Tapi awal awalnya ikut pemerintah atau NU itu, terus hari raya ikut Muhammadiyah, nggak boleh. Itu nggak benar. Jadi harus konsekuen. Baik, yang penting insya Allah Ramadan 1 Ramadan.
puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Itu kesepakatan semua kita. Nanti tanggalnya berapa itu bisa tergantung kondisi. Baik, 14 abad silam Rasulullah sudah menyampaikan hadis yang ini. Hadisnya sangat populer dan ini menjadi renungan dan harus kita perjuangkan. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar atau kecuali haus dan lapar. Dalam riwayat yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' atau kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Kita lihat terutama setelah keluar dari Ramadan, kadang tidak ngefek Ramadannya, nggak ada asar, nggak ada pengaruh. Tanggal 1 Syawal, 2 Syawal ada yang sudah kembali ke habitatnya, kembali ke wujud aslinya. Yang awalnya nggak begitu suka baca Quran, meskipun ketika Ramadan rajin tadarus. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, Al-Quran sudah digembok. Selamat tinggal Al-Quran. Yang asalnya nggak begitu rajin ikut pengajian, tanggal 1 Ramadan bisa kembali seperti semula. Yang asalnya sebelum Ramadan terutama nggak bisa menjaga lisan, mempuasakan lisan, nanti tanggal 1 atau 2 Ramadan sudah kembali lagi. Padahal ketika puasa Ramadan sangat menjaga, jangan begini, nanti batal puasanya, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, yang 14 abad silam Rasulullah menyampaikan ini ya banyak sekali terjadi pada kita, sehingga banyak yang puasa itu tapi puasanya puasa ular itu puasa nggak makan, nggak minum, kemudian ganti baju kulit, basa Jawa melungsumi. Tapi setelah ganti baju, meskipun pakai baju baru ya tetap ulo, tetap menakutkan. Semua orang nggak ada yang mau dekat-dekat, apalagi pegang, malah lari, menghindar, menjauh. Tapi beda dengan puasanya ular puasa jadi kepompong, bermetamorfosis, akhirnya menjadi kupu-kupu, ganti baju, indah warnanya, semua kita pengen mendekat, memandangi. Semua kita kadang juga ada yang pengen pegang. Puasa ular atau ulat inilah yang diharapkan. Tanggal 1 Syawal yang rata-rata baju baru, jangan seperti ulo, tetap menyeramkan. Sang ibu jadi monster bagi anaknya, sang anak menakutkan bagi istrinya, sang suami begitu kadang sadisnya. Ulo, meskipun puasa tapi tetap tidak berubah, meskipun pakai baju baru lebaran, tetap menakutkan, tetap membahayakan. Betapa indahnya ketika kemudian pakai baju baru ketika lebaran, lalu semua orang senang mendekat, semua orang senang berlama-lama, berkomunikasi, berbincang, bergaul, berkumpul, senang memandang, senang melihat, beraneka ragam warnanya, sehingga ada museum kupu-kupu, tidak ada museum ulo. Kalaupun ada, ya hanya sekedar untuk menunjukkan ini, gini, jenisnya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah 14 abad silam. Maka wanti-wanti warning Rasulullah ini harus kita respon. Kita sudah puluhan tahun puasa, masa
sama saja seperti tahun-tahun yang lalu. Saya mengajak mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas dan paling bermakna sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena bisa jadi kalaupun nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita menemui Ramadan sampai hari akhir, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Ramadan tahun depan mungkin kita sudah di alam kubur, hancur, menyatu dengan tanah. Ramadan tahun yang lalu mungkin kanan kiri tetangga, teman masih ada di samping kita di masjid musola atau di majelis taklim. Ramadan tahun ini sudah nggak ada. Yang namanya kematian hanya Allah yang Maha tahu. Tidak harus yang tua duluan. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Ya kan? Tidak harus yang sakit duluan, enggak. Seberat apapun penyakit bukan penyebab kematian. Ini yang barangkali diuji Allah sakit, jangan stres. Sakit itu bukan penentu penyebab kematian. Betapa banyaknya orang yang tidak sakit segar bugar mati. Ada yang sakit sampai umur 70-80 gak mati-mati. Maka jangan sedih. Yang namanya kematian itu wis wayahe takdire. Nek wayahe ti yo ti, nek durung wayahe ti ora bakal ti. Gak usah sedih. Aku kok diuji ngene yo, aku kok loro ngene yo, kok sakit begini yo. Ya, gak usah khawatir. Secara matematika, secara fisik ya sakit ini menyebabkan begini, tapi masalah kematian ajal di tangan Allah. Ada kan ibu-ibu yang sewehat pas kajian subuh, setelah pengajian itu berdiri salam-salaman. Ada satu ibu yang tidak berdiri ketika dipegang sudah meninggal. Jadi pas pengajian tadi ngantuk-ngantuk kebablasan terus mati. Kebetulan duduknya senden pojok belakang. Ini bukan di sini. Ada ustadz yang dulu usia 40 tahun, sewehat segar bugar, keluar dari rumah pakai moge, pulang-pulang tinggal berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz uji misalnya. Itu kan nggak dikenal sakit, masih muda. Yang meninggal di Kanjuruhan itu rata-rata belum punya KTP kemarin itu 130 itu supporter Arema. Maka bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Mohon maaf, ini tidak ditujukan kepada yang tua saja. Yang muda pun juga harus hati-hati dan waspada. Sekarang kematian itu gampang sekali. Ada yang kelelahan sendok mati. Ada guyonan sama temennya dikageti blok itu kelelahan sendok terus naudzubillah gitu. Sekarang gampang sekali yang namanya kematian. Maka kalau nanti Allah memberikan kita berjumpa Ramadan, mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas dan penuh makna. Ini insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian-kajian pekan depan dan seterusnya. Sesuai dengan prediksi dan hadis informasi dari Rasulullah ini, maka ada beberapa cara untuk meraih puasa Ramadan berkualitas. Ada 7 poin yang ingin kita diskusikan pada pagi hari ini, dan insya Allah ini sudah kita laksanakan, tinggal kita lebih serius. Yang pertama, tentu persiapan yang baik, meskipun tinggal sepekan, seminggu. Persiapan penting. Ramadan itu ibarat tamu. Kalau kita kedatangan tamu, apalagi tamunya tamu agung, dan Ramadan itu benar-benar agung. Tamu yang agung. Ada 13 lebih keutamaan Ramadan. Nanti jenengan browsing. Kalau kita menyambut tamu agung itu dengan sambutan yang
sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dengan baik. Mulai dari mungkin rumah kita bersihkan sebaik-baiknya. Kalau perlu kita minta tolong tukang atau petugas kebersihan. Kamarnya kita hias sedemikian rupa. Jamuannya kita siapkan semaksimal mungkin yang kita mampu. Insya Allah tamunya puas, kita pun juga puas. Tapi kalau seandainya kita asal-asalan aja lah, nanti datang ya wes, kamar ya sudah, acak-acakan begitu mungkin dan lain sebagainya, jamuan juga seadanya. Saya yakin kita nggak puas, tamunya mungkin juga nggak puas. Pas tamu datang tiba-tiba ada keran yang bocor, terus semua kompor mungkin rusak sehingga kadang-kadang nggak masak, lalu kemudian beli, akhirnya ya kamar juga mungkin barangkali plafonnya jebol karena ada kucing yang berkaran macam-macam, sehingga ya nggak maksimal, sehingga tidak memuaskan. Persiapan menghadapi event itu juga sangat menentukan. Jenengan punya putra putri ketika ujian akhir nasional, baik itu tingkat SMP, SMA, kalau dipersiapkan sedemikian rupa maka hasilnya maksimal. Saya pernah ngajar di MAN 2 Jalan Bandung, dulu MAN 3. Itu waktu itu hampir setiap hari tryout sampai anak-anak itu kayak bosen gitu. Tapi alhamdulillah dengan dibiasakan, disambut UAS itu dengan maksimal, ketika UAS itu alhamdulillah hasilnya maksimal. Banyak yang nilainya sempurna 100. Tapi kalau kemudian nggak ada persiapan, sebagaimana kita juga pernah ketika sekolah ataupun kuliah, pas masuk lalu kemudian buku ditutup atau kumpulkan di depan, sekarang ulangan. Kira-kira hasilnya gimana? Bisa mungkin ada yang nilainya 100 kebetulan, tapi rata-rata nggak maksimal. Masih banyak yang komplain, oh kenapa mendadak, nggak ngomong-ngomong, nggak bilang-bilang. Tuh. Maka persiapan itu sangat menentukan. Latihan-latihan gitu. Kejuaraan olahraga itu biasanya sebelum hari H itu biasanya latihan terus, sparring tanding itu dengan bermacam-macam persiapan, yang bahkan kadang-kadang ada yang lawan tandingnya minta didatangkan dari luar negeri macam-macam, sehingga ketika benar-benar memasuki hari H itu hasilnya maksimal. Nah, Ramadan juga begitu. Kalau kemudian kita siapkan dengan maksimal, nanti hasilnya juga maksimal. Apa persiapannya? Setidaknya ada 4 persiapan yang ini insya Allah sudah kita lakukan, tinggal penajaman. Yang pertama persiapan ruhiyah, mental spiritual. Sambut Ramadan dengan gembira. Dan memang ibadah itu syarat diterimanya selain ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Ikhlas, Bu masih banyak di depan, Bu. Monggo, Bu. Di depan insyaallah. Di depan masih banyak itu. Terserah, semoga bebas memilih. Syarat diterimanya ibadah ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Nah, dari sisi aspek yang lain ada 3 hal: al-mahabbah, al-khauf, ar-roja. Mahabbah cinta, khauf takut, roja berharap. Sholat, puasa, zakat, kalau tidak ada 3 ini nggak diterima. Sholat atau puasa Ramadan pertama harus dilaksanakan dengan al-mahabbah. Ini sifatnya mental spiritual, yaitu kita sambut dengan cinta kasih, senang, gembira. Karena itu adalah perintah Allah. Karena itu adalah ibadah. Dan dengan itu kita menunjukkan kita cinta Allah tidak sekedar pengakuan secara lisan, tapi bukti. Kita sering ngaku cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, tapi kalau tidak dikerjakan, tidak dibuktikan, itu PHP.
Cinta Allah, cinta Rasul ngaku tapi nggak sholat, nggak puasa Ramadan, itu berarti kan gombal mukio, mem-PHP Allah. Ramadan juga begitu, membuktikan cinta kepada Allah harus ada mahabbah, karena Allah cinta ibadah, Allah cinta sholat, cinta puasa dan lainnya. Kita pun juga harus cinta dan senang dengan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang meskipun ini ada taklik dari beberapa ulama, tapi bisa menjadi pelengkap, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang menyambut Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan ini satu hal yang sangat kita insya Allah pahami bersama. Saya dan jenengan sangat senang menyambut Ramadan. Kita sangat menunggu Ramadan. Kira-kira kalau pas Ramadan apa yang ditunggu? Buko. Nggak salah. Tapi yang masuk cuma itu tok gitu. Pas Ramadan itu yang ditunggu itu beduk maghrib, buka puasa. Iya betul, nggak apa-apa. Dan itu memang menyenangkan. Muda, tua, laki, perempuan, siapapun yang namanya buka puasa beduk maghrib itu ditunggu. Betul. Dan itu nggak apa-apa, boleh. Dan itu menggembirakan, menyenangkan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika nanti berjumpa Allah di surga insyaallah. Boleh, tapi yang tidak hanya itulah, kita menunggu Ramadan itu karena ada 13 lebih keutamaan itu. Di antara adalah kita terutama diberikan Lailatul Qadar. Ini yang paling menyenangkan karena pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Beramal sekali di malam itu kualitasnya sama kita beramal 83 tahun. Maka dari awal harus kita ambil. Saya dulu ketika di pondok, depan saya itu ada tambak, itu kalau pas panen itu dijaring dari sebelah timur barat, berangkat bareng-bareng seret, jaringnya itu di bawah dari ujung ini ke ujung ini seret, itu banyak ikan yang tersaring masuk jaring. Tapi kalau cuma terutama di 10 hari terakhir itu pun kan malam ganjil, akhirnya kadang-kadang kita ngambil yang di sini, yang terjaring cuma sedikit, bahkan bisa-bisa nggak dapat Lailatul Qadar. Apalagi nanti ganjilnya yang tanggal 18 dengan yang tanggal 19 beda. Kapan itu kan? Makanya kita rebut itu dari hari pertama saja. Setiap malam niat selain Ramadan itu dengan amal yang kita lakukan, tarawih, tadarus, merebut Lailatul Qadar. Karena insya Allah dengan itu bisa dapat selama Ramadan itu. Ini kiat untuk itu. Jadi yang pertama mahabbah, cinta kasih, sambut Ramadan dengan gembira. Meskipun nggak senang puasa, jangan sampai ketika kita datang Ramadan nanti kemudian dengan wajah-wajah yang ococem itu mecoco. Ramadan menel poso, gak iso makan, gak iso minum, gak bisa ini, gak bisa itu. Ya Allah, cuma 30 hari aja loh. Dari 12 bulan itu cuma 1 bulan aja. Dan itu sesungguhnya cuma peralihan waktu. Kalau di luar Ramadan seperti ini, kita itu nggak makan, insya Allah ya rata-rata dari habis maghrib sampai subuh. Kalau Ramadan itu nggak makan dari subuh sampai maghrib. Cuma itu aja. Bahkan kadang-kadang nanti pas Ramadan itu malamnya itu tidak hanya 2 kali makan, bisa 4 kali gitu. Habis buka mau makan besar. Nanti kadang-kadang sebelum terawih ya makan lagi. Pulang dari terawih makan lagi. Sehingga Ramadan kadang-kadang nggak efek dari sisi misalnya ada penurunan berat badan, gitu. Malah tambah-tambah bisa nambah. Ada yang begitu karena ya ini tadi. Jadi mental spiritual tolong senang, sambut Ramadan dengan gembira. Insya Allah kita semuanya melaksanakan ini. Tapi ini perlu untuk diingatkan, jangan sampai ada ketidaksenangan, kebencian dengan Ramadan, karena itu tidak akan diterima. Baik itu ibadah puasa, sholat atau yang lainnya. Yang pertama harus al-mahabbah, yang kedua al-khauf, takut.
takut kalau sholat kita, puasa kita itu tidak sempurna syarat rukunnya, takut kalau nanti tidak seperti yang diharapkan Allah sehingga nanti bisa mengundang murka Allah, adab Allah. Karena nggak ada jaminan, Ibu. Seseorang yang sholat lalu kemudian diterima, siapa yang menjamin? Ada satu sahabat yang jalan melewati kuburan bersama Rasulullah, makam lewat di situ, lalu kemudian sahabat ini diperdengarkan salah satu penghuni kubur itu disiksa malaikat. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kenapa beliau Rasulullah? Rasulullah mengatakan beliau disiksa karena fatan, suka fitnah. Yang kedua, beliau disiksa karena tidak bersih ketika istinja, buang air kecil, mau sholat kan wudu, buang air kecil, enggak sempurna BAK istinjaknya, ceboknya, sehingga masih ada, mohon maaf, air seni yang netes. Ketika dipakai wudu otomatis wudunya enggak sah. Ketika dipakai sholat, sholatnya enggak sah karena belum wudu. Ini kualitas sahabat. Dan itu selalu seperti itu, meremehkan toharoh. Makanya kitab-kitab fikih itu bab pertama itu toharoh, bersuci. Pastikan ketika toharoh, buang air besar, buang kecil itu benar-benar suci, benar-benar bersih. Kalau pipis itu harus tuntas, tas gitu. Jadi bersucinya juga harus benar. Sahabat ini bayangkan itu disiksa gara-gara seakan-akan tidak pernah sholat, gara-gara sholatnya nggak sah. Maka kita pun juga begitu, harus ada perasaan takut yang akhirnya kemudian kita sempurnakan. Jangan-jangan ketika nanti dibuka buku rapot amal perbuatan kita ternyata zong, nol, fulan-fulana gak pernah sholat sama sekali gara-gara sholatnya tadi tidak sah syarat rukunnya itu. Ada seorang yang datang kepada Allah itu dengan membawa amal segede gunung Tihamah. Ketika di depan pengadilan Allah rata dengan tanah gara-gara pencitraan, amal ibadahnya gak ikhlas karena Allah. Terus ketika sendirian suka melanggar aturan Allah, ketika sendirian suka melanggar, berbuat dosa maksiat. Kan nggak ada jaminan ketika kita di kamar sendirian main HP, scroll, kadang-kadang ada yang berselingkuh, main dengan laki-laki kadang-kadang yang meskipun sudah punya suami, apalagi yang belum suami saja bisa, yang sudah punya suami kadang-kadang ada yang begitu, suka lihat pornografi, pornoaksi tuh. Akhirnya amal ibadah segede gunung Tihamah itu rata dengan tanah. Harus ada al-khauf. Tetapi tidak hanya mahabbah, harus ada ar-roja. Puasa kita, sholat kita, ibadah harus kita barengi dengan ar-roja. Optimis, yakin, berharap, ya Allah, sholat yang aku lakukan, ibadah puasa yang aku lakukan, ya Allah, jadikan, terimalah dan jadikan sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir, dan jadikan sebagai tiket masuk surga. Optimis harus ada. Nah, ini secara spiritual kita harus melakukan tiga itu. Secara spiritual, doa demi doa harus terus kita lantunkan kepada Allah. Meskipun riwayatnya bukan dari Rasulullah ya, doa ketika bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ini yang paling ujung ini, jenengan lantunkan terus. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini. Terus, karena tidak ada jaminan kita masuk ke Ramadan. Ada yang hamil 1, ada yang sebelum sahur berpulang ke rahmatullah. Dan HP kita hampir setiap hari ada berita duka, meninggal fulan. Gitu. Terus minta kepada Allah. Kemudian kita semua yang hadir di sini dipertemukan sampai Ramadan, sampai hari yang terakhir ini, dan mudah-mudahan bahkan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tapi maksimalkan, jadi jangan kemudian kita asal-asalan saja. Kita jadikan, ayo kita niatkan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas, paling bermakna. Maka harus ada persiapan-persiapan semacam ini.
doa terus kita. Kemudian kita kondisikan dari sekarang sebenarnya dan kemarin-kemarin ya, suasana sudah suasana Ramadan. Yang biasanya sarapan 2 piring, sekarang ini ya 1 piring aja. Yang biasanya sarapannya 1 piring, setengah piring, kuat. Setengah piring, tapi nanti jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi gitu ya Allah. Kita puasakan, kalau masih ada Senin Kemis kita puasa, Senin sama Kemis puasa Ramadan, puasa sunnah, Saban, sunnah, ya, puasa sunnah. Ini kita kondisikan itu. Kalau tidak mampu puasa sama sekali, ya kurangilah makan, kurangi ngemil. Ada yang bilang, Pak saya nggak bisa Pak mengurangi ngemil. Gimana sih caranya bisa mengurangi ngemil? Gampang. Jangan ada yang dimil, pasti nggak akan ngemil. Nggak bisa mengurangi ngemil, kanan kiri, kacang, keripik, kerupuk, iki wonten bahkan di masing samping tempat tidur. Berapa toples gitu, ya Allah. Kita mengurangi itu. Terus nuansa Ramadan sudah harus ada di rumah. Nggak apa-apa, mulai besok wis mulai suasana Ramadan. Mulai besok sudah harus ada kurma di rumah. Sudah ada, alhamdulillah, luar biasa ini. Kalau perlu kita hias kamar tidur kita, welcome Ramadan, marhaban Ramadan, dan seterusnya. Itu menyambut Ramadan dengan senang. Ya, kalau perlu mukena ganti baru. Ya, alhamdulillah sudah punya ya baru ya. Jangan yang 5 tahun yang lalu masih dipakai aja, itu nanti bikin tidak ada semangat taraweh. Kalau baru biasanya ada semangat taraweh, semangat sekali. Tapi jangan pamer, gara-gara mau kena baru setengah 7 sudah berangkat taraweh. Pamer mau kena baru. Ini secara mental spiritual kita kondisikan itu, terus bergabunglah nanti dengan misalnya takmiran masjid, mengadakan acara apa, terutama yang bagi ibu-ibu. Mungkin biasanya ada yang ibu-ibu menyiapkan takjil atau buka puasa macam-macam gitu. Pokoknya insya Allah sudah rata-rata seperti itu. Baik, persiapan intelektual, ilmu tentang puasa Ramadan dari A sampai Z. Kalau puasa hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu puasanya orang awam. Kita tingkatkan lagi nanti. Bagaimana? Browsing. Alhamdulillah, HP bisa nanti misalnya apa yang puasa itu apa hakikatnya, Ramadan itu apa, yang membatalkan puasa apa, yang sunnahnya apa, terus puasa yang benar seperti nanti poin nomor 6. Puasa bermakna itu ketika bisa mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Ini nanti akan kita singgung. Buka HP jangan dipakai lihat scroll Shopee, Lazada, Bukalapak. Udah kebanyakan jenengan pakaian, busana. Kadang-kadang ya Allah, HP kok hanya dipakai untuk belanja tok aja. Memang belanja itu fitrahnya wanita, tapi yo jangan berlebihan gitu. Nah, ini juga saya sampaikan nanti Lebaran nggak usah mikir baju baru, jenengan sudah 10 lemari. Ya, penuh. 5 almari sudah penuh dengan baju. Sekarang gampang sekali. 10 hari terakhir itikafnya di mall. Padahal cuma nyari 1 baju. Ya Allah, naudzubillah itu. Dalam Al-Quran hadis nggak ada perintah Lebaran pakai baju baru. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun masih ada baju tetangga, baju yang lama, terus yang kuat-kuat. Jadi biasa saja gitu. Saya mensikapinya itu mudah sekali karena setiap Lebaran itu ke Gresik, ke Kediri. Gresik saya, Kediri istri. Jadi tahun yang lalu yang saya pakai di Gresik, saya pakai di Kediri. Tahun yang saya pakai di Kediri, saya pakai di Gresik. Sama baru lihat.
kadang-kadang itu ya Allah siapa sih dulu yang pertama kali memprakarsai lebaran itu harus pakai baju baru gitu. Itu termasuk itu bertanggung jawab karena 10 hari terakhir itu curang banyak sekali demi untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya untuk beli baju baru. Itu kan kasihan sekali gitu. Apalagi kalau jenengan sudah nggak harus lebaran, alhamdulillah setiap bulan lo bisa beli baju baru. Kalau dulu kan saya itu diberikan baju baru setahun sekali ketika lebaran tok. Kalau jenengan kan sekarang sudah bisa beli seminggu kadang-kadang sekali, 2 minggu 2 kali. Nah, benar, saya itu pernah menerima baksos dari baksos untuk saya salurkan ke sama YDSF sama teman-teman dari Yasa atau apa gitu ke Malang Selatan. Itu satu orang itu satu kol pickup belakang itu penuh, di rumah itu jadi berkardus-kardus itu satu orang. Ya memang beliau kaya, tinggal di rumah yang elit, perumahan elit. Jadi ya Allah gitu loh. Sepatu kadang punya 15, menyesuaikan dengan nanti bajunya sama jilbabnya, tas juga begitu. Ya Allah gitu. Emangnya kalau nggak sesuai nanti kemudian gimana kan gitu ya. Orang itu netizen itu biasa memang komentar, kita bagus dikomentari, jelek pun juga dikomentari. Prinsipnya gampang aja, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting kita matching gitu loh, matching. Jangan sampai jilbabnya merah, bajunya putih, bawahannya oranye, sepatunya hijau. Itu agak kurangan itu. Sampai mana tadi? Ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapan fisik jasmani harus sehat. Terutama ibu-ibu nggak boleh sakit. Kalau suami, bapak-bapak, anak sakit masih ada yang ngurus, tapi kalau ibu nggak boleh sakit. Maka mulai dari sekarang harus jaga sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak ada ya di bawahnya 3 sehat 4 sempurna. Kalau nggak ada ya 2 sehat 3 sempurna. Ya pokoknya itu aja. Jadi jangan ojo kangkung tok. Sarapan kangkung, makan siang kangkung, malam-malam kangkung. Bangun-bangun dari tingkong. Ojo tempe tok. Tempe itu bisa menjadi penyebab blunder darah tinggi. Meskipun banyak gizinya, tapi kalau sarapan tempe goreng, makan siang tempe goreng, malam tempe goreng meneh, blunder. Tempe penyet, semur tempe. Meskipun tempe, tapi nanti bisa dikemas yang kreatif gitu loh, jadi ibu atau jadi istri itu. Pagi sate tempe, siangnya rawon tempe, malamnya stik tempe gitu. Enggak sekedar contoh. Saya tidak nuntut istri begitu, enggak. Karena alhamdulillah saya dulu di pondok asal ketemu kita sudah alhamdulillah. Jadi kalau saya sekarang dimasakan apa saja alhamdulillah. Kalaupun enggak ada begitu gampang. Bikin sendiri aja telur, bisa telur ceplok, bisa telur dadar atau mie. Di rumah enggak ada makanan gampang. Bikin aja mie goreng. Kalau bosan mie godok, bosan goreng sama godok jadi satu. Gitu aja kok. Ya, fisik harus sehat, ibu-ibu. Jangan capek-capek hari-hari ini. Kalau perlu nggak usah masak, nggak usah nyapu, nggak usah ngepel, nggak usah nyetrika. Amburadul. Ya enggak. Jadi kita bisa GoFood, GoShare, atau minta suami atau apa gitu. Kita capek makan di luar. Gitu. Makan di luar nggak harus mahal. Bisa nasi jagung 10.000 gitu kan. Pecel atau apa. Nggak harus mahal. Yang sampai sekali makan 100.000, enggak, 10.000, 7.000 ada kok. Nasi kucing, apa? Nasi kucing itu nasi apa, Mbak? Nasi kucing. Iya. Nasi kepal. Nggak usah masak, nggak usah nyapu, nggak usah ngepel. Kalau capek laundry, udah. Pokoknya jangan yang bikin sakit. Yang sudah jelas misalnya gara-gara makan ini nanti akan menimbulkan sakit ini jangan dimakan. Misalnya pedes-pedes bisa mengakibatkan diare, jangan dimakan. Yang bisa mengakibatkan sakit kita, gula naik, yang bisa mengakibatkan asam urat naik, hindari. Biar sehat. Kalau perlu pakai doping, nggak apa-apa. Habatus sauda atau
madu asli, madu yang asli, Ya, zaitun. minyak zaitun, pokoknya yang bisa bikin sehat, susu yang low fat, rendah kalori, pokoknya bikin sehat. Jenengan kan lebih tahu gitu loh. Jadi nggak usah banyak, kalau perlu suami anak-anak diajak dilibatkan, ayo bantu biar nggak sakit ibu gitu. Di mana-mana saya wajibkan para suami untuk hari-hari ini memuliakan istrinya. Kalau seandainya pengajiannya sama suami, saya paksakan itu, tolong jenengan demi untuk istri jenengan, untuk Ramadan maksimal, hari-hari ini suami harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Suami. Istri. Istri. Suaminya saya paksa gitu, muliakan istri, jangan dibikin capek, jangan dicapein. Jangan dikerjain. Ini jenengan juga harus, meskipun suami tidak mikir begitu, jenengan mikir begitu. Apalagi nanti Ramadan, jenengan pekerjaannya yang sunnah saja pahalanya sama seperti yang wajib. Jenengan bikin masak untuk bukanya suami, buka istri, macam-macam, itu dapat pahala seperti pahala wajib, berlipat ganda. Bangun lebih awal, nyiapkan sahur, masya Allah luar biasa. Apalagi pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya sama seperti jenengan beramal beribadah 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun. Masya Allah. Tuh, intinya jangan sakit. Persiapan finansial, karena yang saya hadapi adalah para ibu, jadi semua tergantung para suami. Alhamdulillah, nanti tinggal ngambil di ATM, insya Allah nggak apa-apa. ATM-nya sendiri, bukan ATM-nya orang lain. ATM suami. ATM-nya suami, ya. Persiapan lainnya yang mendukung seperti lingkungan, rumah, macam-macam sudah kita kondisikan sarana prasarana. Baik. Kemudian yang kedua, puasa berkualitas, ikhlas karena Allah. Pasti ya, karena innamal a'malu bin. Jangan karena suami, jangan karena apa, karena siapa, mertua, enggak, karena Allah. Ini perintah Allah. Dan semua ibadah itu hanya puasa saja yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Sholat bisa dilihat, zakat ini zakatnya fulan, banyak yang tahu. Haji malah sak kampung, sak kecamatan tahu. Tapi kalau puasa hanya bersangkutan dengan Allah. Lemes bukan tanda orang itu puasa. Banyak orang yang puasa tapi tetap energik, dinamik meskipun menjelang buka. Tapi banyak orang yang meskipun baru selesai makan lemar, klewas, lemes, gawan bayi. Maka yang tahu dia dengan Allah, maka harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah nanti Ramadan kita diterima. Yang ketiga, meninggalkan yang membatalkan puasa. Syekh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua. Pertama, membatalkan puasa dan wajib qadha mengganti di luar Ramadan, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jam 11 masuk kamar, ada es 1 gelas namun diseruput setengah gelas. Astagfirullah. Ini kan puasa Ramadan, lalu maka lanjutkan puasanya, bukan lanjutkan minumnya. Tapi ya nggak masuk akal ya, jam 11 kok di kamar ada es 1 gelas, itu kan ya kayak gimana gitu loh. Yang ada misalnya mungkin air. Nah ini nggak boleh. Kita kalau nggak sengaja ya gimana lagi. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar sperma dengan sengaja, bukan jima ya, bukan suami istri atau bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masalah. Siang Ramadan tidur mimpi maka nggak membatalkan puasa. Bahkan kalau jima ini dendanya berat. Ya, nanti harus dijauhi suami istri di siang Ramadan kumpul. Karena poin yang kedua ini ada kafarah dendanya. Kalau jima itu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, kalau aku tidak ada sekarang, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Ini berat sekali. Jadi harus diperhatikan ini. Yang membatalkan puasa dan wajib qadha adalah niat berbuka. Niat itu rukun puasa, maka niat berbuka membatalkan puasa. Jam 12 aku niat buka, wah batal puasa ini. Meskipun nggak makan, nggak minum, tapi niat. Innamal a'malu bin niat. Jangan coba-coba main-main dengan niat. Ini niat itu amalan hati, meskipun nggak diucapkan. Jenengan sholat duhur, dalam arti niat duhur, niat sholat duhur.
tapi lesannya mengucapkan saya niat sholat asar. Yang ditulis yang mana? Niatnya, bukan lesannya. Makanya niat itu amalan hati. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i menyebutkan an-niyatu mahalluha al-qalb. An-niyatu al-a'mal al-qalbiyah. Niat itu amalan hati. Jadi yang ditulis adalah niatnya. Meskipun jenengan tidak mengucap, ini karena niat itu rukun puasa ya, saya singgung ketika jam 3 makan sahur, meskipun tidak niat, saya niat puasa, insya Allah kita sudah niat dalam hati kita untuk puasa. Karena gak mungkin jam 3 itu niat sarapan, jam 3 untuk sarapan, kebau wajud gitu. Jam 3 pagi sarapan, kan gak mungkin. Niatnya biasanya kalau kita ngambil air wudhu niat Allah, setelah itu sholat. Gak mungkin niat ngambil air wudhu lalu kemudian niat cuma cuci muka gitu. Jadi meskipun ada yang menguatkan nggak apa-apa kalau niat itu dalam rangka untuk menguatkan lisan ketika mengucapkan, dalam rangka untuk menguatkan niat, silakan. Bagi yang meyakini itu monggo gitu. Ini poin yang kita baik. Kemudian yang keempat, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, tidak ada nilainya, tidak bernilai. Menjauhi yang diharapkan Allah, misalnya jaga emosi agar tidak marah. Terutama ini mempuasakan lisan nanti, ada di nomor 6B, mempuasakan lidah dari marah-marah, bicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, porno, fitnah, adu domba, bermusuhan dan lain sebagainya. Maka kata Rasul, puasa itu perisai. Janganlah berkata keji dan kasar. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, jangan diladeni. Bilanglah, mohon maaf, saya sedang puasa. Ini shaum. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah meninggalkan orang. Allah tidak butuh kepada seseorang yang ketika puasa tidak bisa menjaga lisannya. Tolong, ini yang nomor 4 ini hati-hati. Kadang banyak sebab ibu-ibu istri itu marah, emosi, baik dari suami atau dari anak. Kadang-kadang bisa bikin marah. Kadang-kadang pas buka atau sahur begitu kurang asin atau asin, kadang-kadang istri ngamuk-ngamuk. Suami ngamuk-ngamuk, anak ya ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau anak, kadang-kadang saya punya tetangga itu sampai kadang-kadang pegel dibangunkan untuk sahur itu kadang-kadang ngomongnya misu-misu ngamuk-ngamuk lagi sampai ya Allah le karek mangap ayo. Karek mangan aku sik angele malah tambah misu-misu gitu. Kita punya tetangga yang kadang-kadang kurang sabar menghadapi anaknya yang ketika dibangunkan sahur udah nggak bangun malah tambah ngamuk-ngamuk. Mestinya kan bersyukur ya kita dibangunkan sahur itu. Karena nanti kalau tidak dibangunkan nggak sahur ngamuk meneh. Dipameni. Jadi kadang-kadang serba salah. Tapi ini harus sabar ya, terutama ibu-ibu ya. Ini saya hadapi ibu-ibu. Jadi jangan melakukan yang membuat puasa sia-sia. Selain yang membatalkan, yang membuat puasa sia-sia. Jadi nggak ada gunanya ketika kita puasa tapi masih ngamuk-ngamuk, masih emosi, berkata keji, kotor, porno, fitnah, apalagi adu domba, ghibah, ngerasani. Meskipun di masjid pas tarawih atau pas subuh, belum dijamin orang itu tidak melakukan dosa mulut. Lisan dari ngerasani, biasanya ngerasani imam dan penceramah itu dosanya bukan bisa berapa kali lipat. Betul, ngerasani dosa. Kalau di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya, 12 sama seperti makan bangkai saudara sendiri. Ngerasani kan dosa. Yang kedua, sing dirasani imam penceramah. Yang ketiga, 3 kali lipat dosanya ngerasaninya di masjid. Yang keempat, ngerasaninya bulan suci Ramadan. Hati-hati. Ini saya minta nanti ketika sholat taraweh di masjid atau apa, meskipun panjang bacaannya imam, jangan dengarkan khusyuk gitu aja. Nggak usah banyak komen, nggak usah banyak ngerasani. Saya jamin rukuk, nggak mungkin. Meskipun ceramahnya panjang sekali, saya jamin insya Allah selesai lah, salam. Yang seperti itu biasanya nggak dipakai lagi biasanya. Tolong nggak usah banyak makanya
kalau pas ceramah lalu kemudian biasanya ngerasani penceramah itu yang biasanya suka ngerasani itu duduknya belakang biasanya, saya belakang, kanan kiri selevel. Makanya kalau pengen nggak ngerasani penceramah ke imam itu, carilah ketika tarawih itu yang kanan kiri nggak kenal sama sekali. Insya Allah nggak berani ngerasani. Gitu. Paling diem tok, malah ngantuk tidur atau main HP. Gitu. Nah ini tolong ya jauh yang model-model seperti itu. Yang kelima, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Seharian di depan TV, di depan HP, main game, scroll, nggak ada gunanya. Kalaupun kita harus main game itu, ya carilah yang misalnya nambah ilmu, ceramah di YouTube atau Instagram atau TikTok, tapi yang isinya ceramah, isinya yang baik. Ada meme-meme atau apa begitu, ada tulisan-tulisan makalah itu. Jadi ada manfaatnya. Baik, yang keenam, mempuasakan seluruh organ tubuh. Ini didasarkan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, mempuasakan mata dari melihat yang haram. An-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu anak panah iblis. Maka barang siapa bisa menjaga pandangan mata, Allah akan memberikan keimanan yang manisnya didapati di dalam hatinya. Bahkan di surat An-Nur ayat 30-31 itu kan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki diminta untuk menundukkan sebagian pandangan mata. Surat An-Nur 30 ayat 30 dan ayat 31. Laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kullul ma'asi awwaluhan nadhr. Semua bentuk maksiat diawali dengan pandangan mata. Tertarik kepada benda, mencuri, barang, mencuri, korupsi. Tertarik kepada, mohon maaf, syahwat, artinya ada pelecehan seksual atau pemerkosaan. Tertarik kepada mata. Makanya kita nggak pernah mendengar misalnya ada orang buta memperkosa, ada orang buta ngerampok bank, nggak ada. Mata dijaga ini, sehingga ada dari mata turun ke, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke, gara-gara mata itulah akhirnya kemudian terjadi misalnya berselingkuh. Mata dijaga. Biasanya yang selingkuh itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya bapak-bapak, betul, mayoritas para suami selingkuh. Tapi ada juga yang ibu-ibu selingkuh. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, ada seorang bapak-bapak datang ke rumah menceritakan akan menceraikan istrinya. Saya waktu itu bertanya kenapa? Karena istrinya ini sudah selingkuh 6 kali dengan 6 laki-laki yang berbeda. Akhirnya kemudian dicerai. Saya juga kadang-kadang ya Allah nggak habis pikir kok ada saja yang begitu. Padahal yang datang ke saya itu ya si bapak itu kepala, kalau saya lupa, kalau tidak pengadilan negeri, kejaksaan negeri, kepala orang nomor 1 di salah satu kota di Indonesia ini, bukan di Malang. Datang ke rumah dengan bawa mobil, harganya di atas 1 atau 2 M, besar mobilnya. Sampai saya nyarikan parkir pinjam tetangganya sebelah, tetangga rumah. Nah, tahu tempat saya nggak bisa simpangan sama yang mobil yang lain, sempit. Terus dari segi wajah, bawaan jauh lebih ganteng daripada saya. Kebawacut istrinya. Ya Allah, ya Allah. Apa yang dicari? Apa yang dicari, betul gitu. Tapi itu ada, itu fakta itu. Saya sampai heran kepada bapak ini, dengan ketika istri selingkuh yang pertama kok masih bisa menerima. Ya saya terima pak, karena yang bersangkutan janji akan selesai, tidak mengulangi lagi. Lah kok selingkuh lagi? Itu pun saya masih kasihan sama anak saya karena punya anak kecil. Ya akhirnya janji tidak mengulangi lagi. Akhirnya mengulangi lagi sampai yang ke-6 saya tidak kuat pak. Yang bersangkutan sudah nikah lagi, alhamdulillah. Tolong hati-hati ya. Makanya dijaga ini mata, jangan jelalatan. Tundukkan pandangan untuk hanya kepada suami saja. Dengan sudah dikasih oleh Allah yang halal. Memandang suami itu dapat pahala. Iya betul. Iya betul. Memandang suami dapat pahala, memandang istri juga dapat pahala. Yang kedua, mempuasakan lisan, lidah. Ini tadi sudah saya ngomongin. Kalaupun pas puasa Ramadan harus marah, emosi, keluar kata-kata, keluarlah kata-kata yang islami. Bagaimana? Kalimah thayyibah. Pas Ramadan kemudian ada anak yang menjengkelkan, tak
Jadi jangan sebagaimana orang malam ini, kamus kebun binatang, kamus kuliner, kamus anatomi tubuh, kamus semuanya keluar semuanya. Alhamdulillah, tolong ini dijaga. Ya. Terutama suami-suami jenengan yang laki-laki, tolong nanti diingatkan pas Ramadan banyak puasa lidah, karena di daerah saya Tembalangan kalau banyak orang itu banyak ngomong itu biasanya kan komentarnya pancene lambe lanang gitu loh. Ini tolong diingatkan para suami jenengan. Iya. Yang banyak ngomong kan laki-laki. Di daerah saya tuh pancene lambe lanang karena banyak ngomong. Iya. Iya. Yang ketiga, mempuasakan telinga. Jangan banyak mendengar gosip, apalagi gosip-gosip yang tidak benar. Kalau ada begitu tinggalkan aja. Kita kalaupun harus mendengarkan tilawah Quran, putar MP4, MP3 atau di TV yang langsung jenengan punya connect dengan Makkah Madinah, dengarin itu aja. Wah, tentram luar biasa, menyejukkan. Timbangan yang ngrungokno tangga sing ngomong gak karuan, pedese ngalahi Lombok 500. Jadi mempuasakan telinga, mempuasakan tangan dari memukul, membunuh, mengambil yang bukan haknya. Mas yo poso blonjo, makna makri aja sampai nyawuk Lombok 10 gak dibayar. Itu sudah termasuk pencurian. Meskipun bahasa kecil ya, mutil atau medit itu ya. Nyawuk 10 gak dibayar. Jangan kau tahu gak? Iya, karena saya pernah belanja begitu, ada ibu yang begitu. Pas ketahuan itu langsung, loh, iya sepurane gitu. Ana sing ngomong, imbo mbek pelayu. Imbo kepeksa. Ya, ini jadi poin-poin yang harus dijaga. Yang keempat, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang tidak, yang kelima ya. Kalau Ramadan adalah rumah masjid, majelis ilmu taklim seperti ini, insya Allah aman, selamat. Nggak usah belusuan, mal-mal. Meskipun banyak diskon, itu hanya menguntungkan orang-orang yang tidak benar. Memang mereka sengaja untuk itu. Bahkan mulai hari sekarang mereka sudah menyiapkan kebutuhan Ramadan, bahkan kebutuhan Lebaran sudah disiapkan dari sekarang. Kita nggak usah ikut-ikutan itu. Makanya tadi mulai hari ini, besok, apalagi mereka sekarang sudah gampang sih bisa GoFood, GoSend, Go yang lain itu, Shopee, Bukalapak. Kalaupun harus ke mall, ngajak. Mungkin besok hari Minggu, suami libur, yuk beli baju Lebaran sekarang aja. Sabtu atau Ahad nanti beli baju Lebaran. Itu aja ya. Insya Allah ini biar Ramadan nanti nggak keluyuran, biar nggak merusak puasa. Kadang-kadang renovasi rumah juga gitu saya ingatkan. Kadang-kadang ya Allah, Ramadan kok sibuk renovasi rumah untuk persiapan Lebaran. Yang aneh lagi ketika kemudian mendatangkan tukang pas Lebaran, masa untuk tukangnya nggak kosong, isu. Ya, tukangnya kan nggak puasa Pak. Gini aja, kalau memang terpaksa suruh bawa sendiri. Kita nggak usah nyiapin itu karena puasa Ramadan. Dan kalau bisa nggak usah renovasi pas Ramadan. Ini masih ada seminggu, bisa dengan renovasi rumah. Nggak jadi Pak. Oh, tergantung manajemen pertukangan. Pesen 50 tukang, insya Allah 8 hari selesai. Sehari 50 tukang. Sehari 50 tukang, nggak sampai seminggu selesai. Insya Allah. Ya ini kebiasaan yang selalu kadang-kadang merusak Ramadan itu ya gara-gara seperti itu gitu. Baik, mempuasakan hati dari penyakit ini, sombong, egois, gitu kan. Ramadan itu kita diajar untuk tidak sombong, tidak egois, tidak iri, dengki, marah, cinta. Ya, kita diajari Ramadan itu untuk jujur. Ramadan itu subhanallah penyakit hati misalnya dusta, bohong, kita diajari untuk jujur karena yang tahu kita dengan Allah. Allah melihat, mengawasi kita. Kita ketika pas masuk kamar ada minum satu gelas, nggak berani kita akan nyeruput seceruput. Kenapa? Membatalkan puasa meskipun tidak yang melihat, Allah Maha melihat. Jadi diajari jujur. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, harus jujur. Jangan dusta, bohong. Ibu-ibu ketika mau mencuci baju suami di kantong baju ada uang 100, matur nopo boten? Sudah perjanjian di awal. Kalau sudah perjanjian di awal nggak apa-apa. Tapi rata-rata tadi loh boten gitu. Rezeki, orang bilang nemu. Di tangan yang tepat. Jujur, harus matur. Matur suwun. Matur Pak, nanti diberikan
bebek goreng, diberikan ayam goreng, semuanya enak-enak untuk makan siang misalnya gitu. Kadang suami kemudian tanya, kok menunya beda luar biasa? Nemu 100.000 di kantong baju jenengan. Ya wis, alhamdulillah. Jujur ya, saya tidak nakut-nakuti ya, bisa jadi suami jenengan ngasih uang 100 menempatkan itu untuk uji kejujuran panjenengan. Hati-hati. Baik, ya, mempuasakan hati dari penyakit yang misalnya apa namanya iri dengki. Kita hidup sawang sinawang, nggak usah irian. Kita nggak boleh jadi orang irian karena kita orang Malang. Iri itu makan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hidup itu sawang sinawang, koyo itu enak bergosoki belum tentu. Kita yang merasakan, banyak orang kaya itu pengen seperti jenengan. Michael Jackson itu nggak bisa tidur kecuali pakai obat tidur, obatnya jutaan, bahkan punya dokter pribadi. Semakin tinggi dosis, minta naik lagi ketinggian dosis, Allah meninggal. Alhamdulillah jenengan nggak perlu pakai obat tidur, kapan perlu bisa tidur. Betul, pengajian sampai ada yang bisa ngorok-ngorok. Alhamdulillah. Enak jenengan, bahagia jenengan, karena kalau orang itu nggak bisa tidur berarti banyak pikiran. Jenengan nggak perlu banyak pikir, prosdol. Alhamdulillah, nggak perlu pakai obat tidur. Ya Allah, nonton TV akhirnya ditonton TV, ngelone anak-anak isi ngorok-ngorok, ibu wis mau ngorok-ngorok. Ini kita bersyukur lah, alhamdulillah. Jangan terlalu diperbudak oleh dunia. Makanan di depan ada, minuman ada. Pas poso dari subuh sampai balik, jangan dimakan, jangan diminum. Ada suami jangan dipetik. Ini artinya jangan kita terlalu tergantung kepada dunia, apalagi sampai diperbudak oleh dunia. Kadang-kadang waktu kerja suami misalnya nggak dengar adzan, nggak dipenuhi panggilan Allah untuk sholat, dicuekin, Allah dicuekin. Dunia ini nggak akan pernah puas meskipun jenengan anteng-anteng yang kanan 1 kilo, yang kiri 1 kilo, nggak akan puas. Jenengan sudah punya rumah mewah tingkat 10, masih pengen tingkat 20. Betul. Jenengan sudah punya, kata Rasulullah, 1 bukit emas masih pengen 2. Dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu tempat kita meninggal dunia dan pasti akan kita tinggalkan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan sholat. Jangan jadikan sholat itu sebagai beban. Justru ketika kita tidak sholat, hidup kita akan penuh dengan beban. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Gampang untuk melepas. Kita mati gak bawa harta. Yang kita bawa cuma kain kafan. Itu pun bantuan rukun kematian. Apa sih kita bawa? Jenengan nyimpen emas sampai sak kotak penuh. Sampai gerakannya 5 kilo. 5 kilo. Ketika jenengan meninggal duluan, kemudian suami jenengan nikah lagi. Sopo sing ngepek emasnya jenengan 5 kilo ini. Ya nek dikeno anake, suami ini jujur. Kalau enggak, dikasihkan istri baru. Relakan jenengan? Bukan rela. Ya pernah mikir gitu loh. Untuk bojoku mati dhisik kok ngono. Jangan, enggak boleh berdoa begitu. Ya. Nih, ya, jangan sampai diperbudak oleh dunia. Ramadan ngajarin itu. Meskipun ada makanan, ada minuman, ada suami, nggak bisa kita makan, kita minum di siang Ramadan. Jangan diperbudak oleh dunia. Mau pengen umrah berangkat, nanti uang saya habiskan. Justru dengan umrah haji, seolah nanti Allah akan melipat gandakan harta panjenengan. Mau infak sedekah ini akan berkurang, nggak? Dilipat gandakan oleh Allah berapa kali lipat? 700 kali lipat lebih. Oleh karena itu maka yang mempuasakan mungkin dari ketujuh memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Jangan banyak tidur. Meskipun ada hadis 7 orang puasa adalah ibadah secara umum ya. Jadi jangan sampai habis subuh tidur, bangun-bangun jam 11, habis sholat zuhur tidur lagi, bangun-bangun jam 3 kurang seperempat, habis sholat asar tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Tidurnya orang puasa. Hadis tentang itu adalah hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Imam Al-Bayhaqi menyebutkan itu hadisnya. Imam Nasruddin Al-Albani menyampaikan hadisnya itu maudhu, tidak ada dhaif.
lemah, bahkan palsu. Jangan banyak tipu. Rasulullah itu justru memberikan contoh yang luar biasa. Katanya beberapa orang daripada melek dosa kan lebih baik tidur, Pak. Tapi Rasul mengajarkan lebih baik melek lalu kemudian banyak amal soleh. Banyak sekali yang mulai dari tadarus Al-Quran, dzikir, sholat sunnah, rawatib, hadis, sholat terutama taraweh, ikut kajian-kajian keagamaan, banyak infak, sedekah, kegiatan sosial, santuni fakir miskin, anak yatim, iktikaf, memakmurkan masjid, dakwah dan lain sebagainya. Dan insya Allah majelis ini nanti pas Ramadan ada ini ya, baksos ya. Ada rencana nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Biasanya ini ya pas Muharram ya, yang untuk ke anak yatim atau apa begitu. Monggo didesain sebelum lupa, paling tidak ya kita bisa meningkatkan misalnya kita dengan setiap sore ngasih takjil, karena memberi makan orang yang berbuka puasa pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan bekal-bekal ini kita bisa meningkatkan kualitas Ramadan kita dan kita benar-benar puasa. Puasa itu P-U-A-S-A. P, perhatikan rambu-rambunya, jangan langgar. Perhatikan rambu-rambu tentang puasa. U, ucapan dijaga, tadi lesan. A, amal soleh tingkatkan. S, sedekah, santuni fakir miskin, anak yatim. A, Allah tujuan dari semua yang kita lakukan, ikhlas karena Allah. Ini mudah-mudahan ya sedikit ini bisa menguatkan motivasi kita untuk lebih mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan saya tidak menunggu lebaran, minta maaf kalau selama saya mengisi di sini beberapa kali ya, kalau ada salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang tersinggung dengan ucapan, saya mohon maaf. Kalaupun tersinggung, alhamdulillah tersinggung. Yang paling berat ketika tidak tersinggung sama sekali, itu yang paling berat. Jadi, kalau ada orang yang no problem, disinggung-singgung enggak, tersinggung-singgung, itu yang paling berat. Kalau ada yang tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf. Dan barangkali di antara panjenengan yang tanpa sengaja berbuat salah dengan saya, misalnya ngerasani saya detik ini saya maafkan. Kosong-kosong, saya tidak menunggu lebaran minta maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau jenengan berbuat salah, saya juga maafkan sekarang. Tapi permintaan saya setelah ini, jangan ada dusta di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.